最高境界的九重雷刀，在灵域加持下，燃烧灵魂，施展绝命一击，的确有希望。将你彻底灭除！这就是人类的最后一战。哈哈，让你吞，让你吞！ Halo guys, selamat datang di channel Portal Donghua, channel yang khusus membahas bocoran dan alur cerita Donghua terbaik di jagat raya. Dan pada video kali ini, saya kembali mewakili Bang Panjul, akan mendongengkan pada kalian semua, bocoran alur cerita Swallowed Star, episode 83. Yang dimana dalam cuplikan episode 82, setelah menemui Hong dan Dewa Petir untuk memberikan armor dan senjata yang dibuat oleh Babata, ketiga pejuang itu pun langsung berpisah. Yang dimana saat itu Luo Feng segera bergegas untuk menghadang monster laut, yang bergerak untuk menyerang kota melalui jalur sungai. Sedangkan Hong dan Dewa Petir, mereka berdua terbang ke arah Samudera Pasifik, untuk mencari keberadaan Golden Hornet Behemoth, dan perjalanan keduanya pun, disiarkan secara langsung. Karena bagaimanapun, dua pemimpin dojo terbesar di bumi itu akan bertarung sampai mati untuk umat manusia, dengan peluang akan kemenangan sangatlah kecil. Oleh sebab inilah, tidak mungkin para pemimpin negara serta dewa perang lain, akan membiarkan mereka mengorbankan diri dalam keheningan dan kerahasiaan, seperti pejuang-pejuang sebelumnya. Tampak saat itu, proyektor-proyektor besar yang menampilkan rekaman Hong dan Dewa Petir, yang sedang melintas di atas Samudra Pasifik, membuat Luo Feng, dan pemimpin berbagai negara yang menonton tampak gugup. Di sisi lain, Dewa Petir yang sedang terbang berdampingan dengan Hong, ia pun berkata, "Haha, Kakak Hong, menurutmu berapa banyak orang yang sedang menonton kita berdua?" ucap Dewa Petir menyeringai dan tertawa. "Kurasa lebih dari 6 miliar, sahut Hong, yang juga tertawa dan menatap ke arah Dewa Petir sembari berkata, "Di saat-saat menjemput kematian seperti ini, apakah kamu masih bisa mengingat hal-hal seperti itu?" "Hek, tidak bisakah aku berbangga diri sebelum kematianku?" sahut Dewa Petir sambil tersenyum. Mendengar ucapan itu, Hong pun berkata, "Huf, sudah puluhan tahun, tapi wajah nakal ini belum juga berubah, bahkan di saat-saat seperti ini, masih saja tetap sama," ucap Hong sambil tersenyum saat mengatakan itu. Namun, jauh di dalam hati mereka, sebenarnya merasakan kehampaan yang belum pernah mereka rasakan. Karena bagaimanapun, mereka berdua telah mengabaikan kematian yang akan segera terjadi, dan membuang segala sesuatu yang lain dari pikiran mereka, karena target mereka hanya satu, yaitu Golden Hornet Behemoth. Di sela pembicaraan itu, tiba-tiba sistem otomatis milik Hong berkata, "Tuan, saat ini Golden Hornet Behemoth sedang berenang ke atas, dan dia akan segera terbang keluar dari permukaan air," ucap sebuah suara yang bergema di benak Hong. Dalam novel dijelaskan, sebenarnya jumlah sistem EAI yang diperoleh oleh Hong sangatlah banyak, seperti suara yang berbicara di dalam aula bela diri Jixin, yang selalu berbicara dengan suara lembut, adalah EAI sistem yang diambil oleh Hong dari reruntuhan peradaban kuno. Sebagai orang terkuat nomor satu, dari segi harta yang ia dapatkan dari reruntuhan kuno, Hong memiliki lebih banyak harta dibanding Luo Feng ataupun pejuang lain, bahkan, Hong juga memiliki cincin penyimpanan seperti yang dimiliki oleh Luo Feng. Namun, jika berbicara soal kualitas, sudah jelas, harta yang ditemukan oleh Luo Feng lah yang paling berkualitas, karena itu semua harus melewati seleksi ketat dari si Babata. Sesaat setelah suara sistem yang memberitahukan tentang pergerakan Golden Hornet Behemoth, tiba-tiba muncul siluet hitam yang ganas keluar dari dalam laut, dan tiba-tiba berhenti pada ketinggian, sembari melihat ke kejauhan, seperti menyadari akan sesuatu. Sesaat kemudian, ia pun melesat dalam sekejap mata menjadi seberkas cahaya, yang mengarah langsung ke Hong dan Dewa Petir, membuat seluruh manusia di dunia menahan nafas saat melihatnya. Di sisi lain, Luo Feng yang melihat hal itu, ia pun bergumam, "Pertempuran akan segera dimulai, semuanya kami serahkan pada kalian berdua," gumam Luo Feng. Di sisi lain, Hong dan Dewa Petir yang menyadari si Golden Hornet Behemoth sedang melesat ke arahnya, mereka berdua pun segera melepas teknik terkuat yang mereka miliki, dan langsung melesat menjadi dua berkas cahaya ke arah Golden Hornet Behemoth. Sementara Golden Hornet Behemoth melihat dua berkas cahaya itu, seketika pupil matanya yang gelap dengan dingin memelototi ke arah kedua manusia yang akan menyerangnya. Dari sudut pandangnya, kedua manusia itu ia anggap hanyalah dua ekor semut, yang sedikit lebih kuat dari semut lain yang ada di bumi.
Dan spontan, orang-orang yang menyaksikan dari layar pun mulai menahan nafas mereka. Di sela itu Babata berkata, "Sepertinya dalam pertarungan ini mereka berdua ingin mempertaruhkan segalanya," ucap Babata, lalu kembali berkata, "Luo Feng, lihatlah, saat ini Hong dan Dewa Petir sudah mulai membakar jiwa mereka, dan pertempuran ini akan berlangsung paling lama 1 menit. Dalam 1 menit, jika Golden Hornet Behemoth belum terbunuh, maka mereka berdua yang akan dibunuh," ucap Babata, bergema di kepala Luo Feng. Sementara Luo Feng mendengar kata bakar jiwa, ia pun berkata, "Babata, apakah itu mirip dengan bakar jiwa pembaca roh di planet meteorit?" "Tidak Luo Feng, teknik ini benar-benar berbeda. Dalam tingkat keahlian, versi planet meteorit jauh lebih tinggi, jadi teknik itu tidak dapat dibandingkan dengan teknik bakar jiwa dari planet meteorit. Karena apa yang mereka manfaatkan sekarang adalah jurus pamungkas yang hanya dapat digunakan oleh pejuang yang memiliki domain. Namun, sekuat apapun teknik itu, jika Golden Hornet Behemoth tidak mati, maka mereka yang akan mati," ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Babata, apakah penjaga perak cair sudah sampai di sana?" "Ya, mereka hampir sampai. Tapi Luo Feng, dalam hal ini bahkan penjaga perak cair tidak akan memiliki kemampuan untuk membantu mereka," ucap Babata tanpa daya. "Iya, kita hanya bisa melakukan semua yang kita bisa, dan hanya bisa pasrah pada takdir," sahut Luo Feng, sembari menatap ke arah layar. Di saat yang sama, orang-orang mulai melihat pertarungan sengit melalui layar. Namun, karena kecepatan gerakan dari ketiganya, membuat orang biasa tidak dapat melihatnya dengan jelas, dan hanya Luo Feng sajalah satu-satunya orang yang dapat melihat dengan jelas gerakan mereka bertiga. Saat pertempuran akan mencapai klimaks, tiba-tiba ekspresi Luo Feng seketika berubah. "Ini tidak bagus, kekuatan Golden Hornet Behemoth terlalu kuat." Sementara di langit di atas Samudera Pasifik, tampak Golden Hornet Behemoth mulai mengayunkan ekornya, yang dengan cepat melesat ke arah Hong dan Dewa Petir, hingga menimbulkan suara ledakan besar saat bertabrakan dengan 2 senjata milik Hong dan Dewa Petir. Saat itu Golden Hornet Behemoth bisa merasakan kekuatan besar dari senjata milik musuh, yang saat itu mengurangi kekuatan di ekornya. Menyadari akan hal itu, Golden Hornet Behemoth pun segera mengeluarkan lolongan marah. Karena awalnya ia mengira, kedua pejuang yang ada di depannya hanyalah para pejuang lemah, yang hanya dengan sebagian kekuatannya saja, ia dapat dengan mudah meremas mereka. Namun, setelah terlibat pertempuran, si Golden Hornet Behemoth pun menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Hong dan Dewa Petir, yang terus menebas dan menusuknya, dengan serangan-serangan yang tidak bisa diprediksi, hingga membuat sekujur tubuhnya terluka. 2 prajurit yang menggunakan bakar jiwa, versus binatang bertanduk emas yang menderita luka berat, perbedaannya tidak terlalu besar. Di sela pertarungan itu, tiba-tiba Golden Hornet Behemoth meraung keras sembari membuka mulutnya, seolah ingin menelan Hong dan Dewa Petir. Melihat hal itu, seketika ekspresi Hong dan Dewa Petir berubah. Bahkan seluruh dunia yang menyaksikan adegan itu melalui layar pun, memasang ekspresi yang sama. Karena mereka semua sudah sangat jelas tahu, teknik menelan adalah kemampuan unik dari Golden Hornet Behemoth yang bisa menelan apa saja. Di sisi lain, Hong dan Dewa Petir pun segera menggunakan rencana pertempuran yang sebelumnya telah mereka susun. Tampak saat itu, mereka berdua segera terbang ke arah yang sama. Sesaat kemudian, Hong mulai melepaskan domainnya, hingga menyebar hingga beberapa ratus meter, dan langsung menutupi dirinya dan Dewa Petir. Melihat hal itu, Golden Hornet Behemoth meraung keras, dan berniat menelan mereka berdua, namun, saat mulai menelan, tiba-tiba Hong melambaikan tangannya, diikuti muncul logam dari sisa-sisa kapal kuno dalam jumlah besar. "Jika ingin menelan, telanlah logam-logam ini, karena ini adalah sisa-sisa kapal kuno yang jauh lebih berkualitas daripada logam di seluruh bumi. Jika itu semua masih kurang, maka aku akan menambahkan lagi untukmu," ucap Hong, yang dengan cepat kembali melambaikan tangannya, diikuti munculnya 1 set logam panjang yang padat, yang masuk langsung ditelan oleh Golden Hornet Behemoth. Saat itu Hong berpikir, Golden Hornet Behemoth ini layaknya manusia, jika makan terlalu banyak, maka apa yang akan terjadi, teman-teman pikir sendirilah. Saat sedang menelan logam-logam itu, tiba-tiba Hong kembali melambaikan tangannya sembari berkata, "Ayo, ini adalah hadiah terakhir dariku. Semua ini aku kumpulkan dari berbagai negara dengan susah payah," ucap Hong, diikuti munculnya 18 bom hidrogen. Melihat benda yang sangat ia kenal karena hampir merenggut nyawa, seketika Golden Hornet Behemoth berhenti untuk melahap logam,
lalu meraung keras, diikuti tanduk di dahinya tiba-tiba mulai bersinar melalui ukiran-ukiran emas. Bahkan, pupilnya pun berubah menjadi warna emas cerah, lalu dengan cepat mengalir mengikuti leher, punggung, hingga sampai ke cakar-cakar tajamnya, yang langsung dia gunakan untuk memukul sejumlah besar sisa logam, hingga terbang kemana-mana. Lalu setelahnya, cakar tajam itu segera menyerang ke arah Hong dan Dewa Petir. Namun, tepat saat cakar besar itu menyebarkan sejumlah besar logam, tiba-tiba gelombang hitam segera menyerbu dengan kecepatan yang mengejutkan, melewati cakar dan menghantam langsung ke perut Golden Hornet Behemoth. Tampak saat itu, sisiknya yang sangat kuat benar-benar dibor, hingga meninggalkan sebuah lubang di perutnya. Di saat yang sama, tiba-tiba Dewa Petir berteriak memanggil nama Hong dengan keras, namun dengan nada yang sangat memilukan yang bergema di langit, diikuti kilatan petir yang menyambar dengan cepat, menuju ke arah lubang di perut Golden Hornet Behemoth. Sementara Golden Hornet Behemoth, monster itu pun mengaum kesakitan, karena Hong yang masih terus mengebor ke dalam tubuhnya. Karena tak tahan akan sakitnya, Golden Hornet Behemoth yang marah pun, langsung mencakar ke arah Dewa Petir, yang saat itu tertutup petir, membuat tubuhnya terpotong, darah segar muncrat kemana-mana. Pinggangnya diiris-iris menjadi seperti daging cincang, dan hanya tubuh bagian atasnya saja yang masih utuh, karena terlindung oleh armor yang diberikan oleh Luo Feng padanya. Namun, walaupun demikian, Dewa Petir yang masih bernyawa tidak mundur sedikitpun. Dengan hanya sebagian tubuhnya yang tersisa, dia pun segera melesat menembus langsung ke dalam rongga yang ada di perut Golden Hornet Behemoth, membuat binatang itu kembali mengaum keras, namun tidak bisa berbuat apa-apa, karena kedua manusia terkutuk itu sudah masuk ke dalam tubuhnya. Melihat pengorbanan itu, seluruh dunia menjadi sunyi. Sementara Luo Feng yang masih menatap layar, ia menatap tajam diselimuti aura membunuh ke arah tampilan Golden Hornet Behemoth. Di sisi lain, layar-layar di seluruh dunia kembali menunjukkan tayangan ulang dan memperlambat rekaman kejadian, saat di mana Hong dengan tubuh yang berlumuran darah, yang dengan gila mengebor hingga menembus sisik binatang bertanduk emas yang terkenal sangatlah keras, diikuti Dewa Petir, yang hanya dengan setengah tubuhnya yang tersisa, ia pun dengan liar melesat ke arah lubang di tubuh Golden Hornet Behemoth. Dan itulah guys, ending dari bocoran Donghua Swallowed Star, episode 83. Akhir kata, sampai jumpa di bocoran Donghua lainnya.